apa kabar? Nih kita lagi rame-rame ya. Iya. Ini kita mau ngajak ini nih BD Movers nih yang ada di belakang sini nih. Ini mau ketemu sama seseorang. Kira-kira mau ketemu sama siapa? Ketemu siapa, Bu? Sumpah kaget. Kita aja, Bu. Nih sekarang kalau aku tanya, kalau kalian mau diajak ketemu mau ketemu sama siapa? Yang keren deh kayaknya, Bu. Oh yang keren tuh yang gimana? Yang menginspirasi. Menginspirasi. Muda. Terus Yang cakep, Bu. oh yang cakep. Kalau gitu kalau kalian ngomong yang menginspirasi, yang apa yang cakep, terus apa tadi yang muda, itu kira-kira siapa? Kalian mau ketemu ya? Siapa? Mau ketemu sama Pak Silvano, Bu. Oh, bener sekali. Kalau gitu kita sekarang mau ketemu dengan Pak Silvano. Direktur muda, yang paling muda ya, sukses dan juga orangnya sangat aktif kan ya. Betul, betul. Nah ini kayak dan ini keinginan ketemu semua BD Movers ya, khususnya cewek-cewek pastinya. Betul. Yang cewek-cewek ini pengen ketemu kan ya. Yuk kita sekarang kita ketemu sama Pak Silvano. Sampai ketemu ya, bye. Nah kita udah mau ketemu nih. Ini tempat Ibu janjian sama Pak Vano idolanya kalian kan. Kalian mau ketemu kan tuh situ tuh. Terus ketemu, inspirasi aku nih, Bu. gimana? Sosok inspirasi. Itu pasti. Maksudnya ketemu kan tuh dia. Pak Vano. Apa kabar Vano nih lihat nih, Mbak rombongan. Sehat. Tuh, nih, Sehat ya, Bu. tuh Halo. idola itu. Yes. Ini yang sangat mengidolakan Pak Vano. Ah, ini sini. Ya. Kapan lagi ketemu Pak Vano kan? Mumpung ini hari libur bisa ketemu Pak Vano. Pak Vano nggak lagi dinas keluar kota. Hai BD Movers. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol bersama siapa? Idola para BD Movers tentunya ya. Siapa? Salah satu adalah direktur muda kita, direktur corporate dan direktur internasional ya. Ya, betul, Bu. Yang tentunya ditunggu BD Movers khususnya yang cewek kayaknya ya. Idolanya cewek-cewek ya kayaknya Bahagia ya. banget mereka, Bu. Ini direksi yang paling muda dan juga sukses nih dan kita coba untuk bincang-bincang. Karena apa? BD Movers pada kepo kayaknya ya, pengen tahu banget kan tentang direktur muda ini ya. Yuk kita bincang-bincang ya sama Pak Silvano. Halo, Pak. Pak Silvano, apa kabar? Gimana Pak Silvano hari ini? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Pak Silvano ini hobi olahraga. Olahraga, Pak. Olahraganya apa aja Pak Silvano? Apa aja nih, Pak, olahraganya? Olahraganya Ah, sebenarnya suka semua olahraga. Cuma nggak ada yang jago. kata siapa? Nah, Tapi dari semua olahraga ada yang satu yang difokusin pasti, Pak. saat ini lagi mencoba balik ke lari lagi karena lagi persiapan maraton di bulan April. Tapi maratonnya di mana? Coba. Di mana, Pak? Sudah kelasnya sudah kelas internasional coba. Internasional kelasnya, Dengan Pak. body segini. Jadi jangan kalah kamu yang muda-muda. Apalah kita Sama ya Pak cuma Vano. Oh iya dong. turun GBK doang, Pak. Oh tapi Itu latihannya kan GBK ngos-ngosan. juga. Jadi kamu nggak apa-apa latihan aja dulu putar-putar GBK Nanti dulu. kita latihan bareng. Boleh, Pak. Latihan bareng. Kok kamu paling semangat sih? Semangat banget. Kayaknya semangat banget ya. Nih Pak Vano, untuk work life balance-nya Pak Vano nih, mengatur waktu ya pasti ya, untuk kerja, keluarga, me time, Yes. kadang sama temen, kan kadang-kadang nyanyi mungkin. Pak Vano ini jago nyanyi juga. Olahraga jago nyanyi, luar biasa. Boleh duet nih, Bu. Boleh. BNI, Bu. Oh iya, oke deh, BNI. Boleh. Kita nanti ada waktu tersendiri kita Oke. untuk mendengarkan lagu Pak Episode Vano. selanjutnya. Iya. Episode selanjutnya. Coba Pak Vano, untuk mengatur itu Pak Vano seperti apa? Dengan kesibukan yang luar biasa tentunya kita lihat Pak Vano kan? Iya, betul. Coba Pak Vano, gimana Pak Vano? Sebenarnya saya belajar dari Bu Susi Waduh, mengenai keseimbangan hidup. Sampai saat ini juga masih mencari formula yang pas ya. Tapi saya rasa memang kita harus bisa prioritas dan pintar-pintar atur waktu. Kita juga harus bisa dengerin kondisi kesehatan kita, ya kan? Karena kita juga manusia, ya kan? Jadi sebenarnya nggak ada formula khusus. Karena setiap orang kan beda-beda. Bu. beda-beda, Setiap mengukur orang diri beda-beda. masing-masing maksud Pak Vano ya, betul, setuju. Kamu pengen tahu nggak Pak Vano? Iya. Apa Vano membagi waktu untuk olahraganya kayak Nah, apa? itu, Pak, itu nih. Menjadi body seperti ini Ya. gimana? Apalagi Iya dong. kesibukannya Pertama Pak kan Vano ya, Bu, ya? dengan kesibukan Vano yang luar Apalagi biasa. kayak kita yang cowok-cowok ini, Pak, sering duduk ya, Pak ya. Kerja duduk, perutnya masih muda udah buncit. Jadi kita agak merasa jelas nih, Pak, lihat Bapak gitu kan dengan kesibukannya tapi masih bisa jaga badannya, Pak. Nah, in shape ya, betul. Karena Hidupnya sehat, hidupnya sehat, Karena kita makanannya jadi sehat. yang cowok-cowok jadi was-was nih, Pak.
karena cewek-cewek ngidolainnya bapak, harusnya mereka idolain kita kan, kalau masih muda gitu kan. Pak Vano gitu. Oh bukan idola kita, kok idolanya Pak Fano Idolanya gitu Pak ya? Vano. Ya itu kembali ke kita masing-masing lah ya. Kalau saya emang suka olahraga. Walaupun dulu awalnya waktu baru mulai kerja juga nggak rajin olahraga karena saya belum menyadari pentingnya kesehatan seperti yang saya sadari beberapa tahun terakhir ini, gitu kan. Nah, teman-teman high movers karena masih jauh lebih muda, mungkin saran saya mulailah olahraga dari umur-umur kalian sekarang, gitu kan. Karena saya ngerasa kalau kita mulai hari kita dengan berkeringat, apapun olahraganya, itu mood kita, semangat kerja kita, itu beda. Betul. Itu beda. Dapatkan ibu, betul. Fokus kita lebih bagus, Iya. mood kita lebih enak, Betul. dan badan juga jadi lebih sehat. Oh, sama banget dengan Ibu Susi juga nih Pak, suka olahraga juga sekarang ya Bu ya? Iya. Tapi kalau goes jangan sama dia deh. Jangan lawan Pak Fano, enggak deh Pak Fano. Tapi ini bestie aku ini. Oh, bestie. Oh, bestie. Sesama bestie. Ini bestieku juga. Sekarang kita juga tanya juga pengen tahu dong ya. Pak Fano ini sudah punya anak Pak Fano? Sudah. Kalau lihat tampangnya belum punya anak ya? Belum Bu, apa aja kaget Sudah ya punya istri Pak Fano? Istrinya berapa Pak Fano? Satu dong. Satu. Pak Fano. Pak Fano ini keluarga bahagia. Anaknya cewek-cewek semua. Berapa Pak Fano? 3 ya? 3. Dan kalau nggak salah sekarang ada yang sekolah di luar ya? Ada yang sudah tingkat 2 kuliah. Ya 2 kuliah di luar. Yang paling coba. besar ya Pak? Yang paling besar. Ya. Nah sekarang kalau bagi waktu untuk keluarga, biasanya apa nih kalau hari libur kayak gini ngapain tuh sama keluarga tuh? Ya, jadi kayak misalnya tadi pagi seharian sepagian di rumah, ya udah kita saling ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda sambil sarapan. Karena kan anak-anak juga punya kegiatan sendiri, les ini, les itu, ulang tahun temen ini. Karena udah gede-gede ya? Udah gede-gede gitu kan. Tapi ya selama kita punya waktu di rumah bareng-bareng walaupun cuma sebentar, ya udah kita gunakan untuk catch up, untuk ngobrol-ngobrol. Jadi dilihat itu bukan kuantitas, kualitas. Walaupun tadi sedikit waktu di pagi hari disempetin ngobrol. Nah, itu Pak Fano tuh lihatnya itu. Family man ya Bu ya. Family man. Family man ya? Satu-satunya Bu, satu-satunya pria di keluarganya Pak Fano. Iya. Satu-satunya pria di keluarga. Satu-satunya Betul, pria. betul. Idola sekali ya Bu ya. Oh idola banget. Idola, ingat suamimu. Idola banget ya kayaknya ya Pak Fano ya. Keluarga udah pinter, punya posisi yang bagus. Keluarga bahagia gitu ya kayaknya. Luar biasa, luar kami biasa. banget lah Bu, para kaum Adam ini Bu. Bikin ngiri ya, lagi ya. Abang-abang ini Target berapa tahun jadi kayak Pak Vano? maksimal 5 tahun jadi Pak Fano Junior. Amin. Tadi bilangnya tadi berapa? 2 tahun katanya mau kayak Pak Fano. Oh bisa, pasti bisa. Tapi tanya dulu perjuangan Pak Fano. Nah, kita pengen tahu dong perjuangan Pak Fano untuk menjadi seperti saat ini. Kita pengen tahu dulu sekolah Pak Fano di mana, terus kuliahnya di mana, bekerja di mana. Pak Fano tuh sebelum di BNI sudah pengalaman banyak di beberapa di bank 22 tahun ya, di perbankan ya. Tapi di asing, di bank pemerintah lain. juga, yang lain juga ada. Nah, coba kita tanya dulu ya. Kalau Kalau mau dari nanya sekolah boleh. ini Pak, dari sekolahnya dulu nih Pak. Dari sekolah? Iya. Suka bolos ya Pak? Hah? Suka pacaran nggak kalau waktu sekolah? Itu pasti deh Itu kan kayaknya Bu. pertanyaannya kan. Pacarnya banyak nggak? Sepertinya ya Bu. Sepertinya. Jadi saya lahir di Sulawesi Selatan, di kota kecil, kota tambang namanya Sorowako. Kelas 3 SD ikut orang tua pindah ke Jakarta. Lalu sampai tamat SD di Jakarta, SMP pindah ke Bogor. Karena ayah saya saat itu kerja di suatu perusahaan pabrik di Bogor. Jadi supaya mungkin mama papa ingin gantian lah bolak-balik ininya. Jadi waktu SMP 3 tahun tinggalnya di Bogor. Ya kan? Favorit saya waktu SMP naik angkot. Naik Ngalamin ternyata jadi naik 06 atau naik nomor 13. Oh, sampai apa nomor itu? Oh iya? Oh, terus? Terus SMA pindah lagi ke Jakarta. Oh, sama Jakarta. Di mana tuh SMA ya? Di Gonzaga di Pejaten. Gonzaga, gaul banget tuh Gonzaga. Waktu itu masih sekolah yang relatif baru lah ya waktu itu. Tamat SMA di Tapi swasta favorit waktu itu ya? Iya. Gonzaga itu ya? Lalu tamat SMA di Gonzaga, baru
saya merasa beruntung sekali karena orang tua saya mereka dua-duanya karyawan pada saat itu. Cita-cita mereka adalah supaya anaknya bisa sekolah ke luar negeri. Jadi saya ini sangat beruntung anak pertama di keluarga besar yang bisa ngerasain kuliah di luar negeri. Sekeluarga Pak Vano berapa orang? Saya 3 bersaudara, saya paling tua. Oh, Pak Vano paling tua, adik 2. Adik 2, Marian sama satu lagi? Kevin. Oh, cowok. Oke. Gitu. Ya udah, jadi berangkatlah ke Amerika. Oh, kuliah di Amerika. Setelah 3 tahun Sendiri tuh? sendiri. Ya. Jadi saya ingat banget waktu berangkat itu sebelum Krismon. Krismon, Ya kan? 98 ya? Jadi berangkat 96. Berangkatnya Tamat 96. SMA 96, berangkat. Saya ingat ayah saya bilang, Vano selesainya on time ya, gitu. Karena kedua orang tua kan karyawan, ya kan. Jadi harus ada anggaran gitu mungkin ya. Jadi yang saya ingat tuh cuma itu, karena ayah saya tuh nggak banyak bicara, ya kan. Cuma kalau bicara nempel gitu kan. Jadi saya cuma ingat dia bilang, Vano selesainya on time ya, gitu. Ya udah, jadi 96 berangkat, harusnya selesai 2000, ya kan. Tapi karena saya takut telat, setiap ada liburan summer saya ambil kelas. Jadi dapat kredit, dapat SKS tambahan setiap tahun. Makanya 99 lulus. 3 tahun lulus. Tapi karena tadi ya message dari orang tua tadi. Bilang jangan telat. Jangan Iya telat. kan? Lebih maju ya Bu ya? Malah lebih maju. Jadi saya ngerasa terdorong gitu ya, ada perasaan takut juga gitu kan, nih kalau gua nggak lulus on time mungkin nggak bisa lanjut. Tapi itu contoh tanggung jawab loh, Iya. tanggung jawab pesan orang tua untuk ya kan tadi tepat waktu untuk sekolah, ya kan? Oke. Pak Nah, Vano mau nanya dong Pak sedikit, selama 3 tahun kuliah di luar negeri, pelajaran hidup apa yang Bapak ambil? Bapak ingat sampai sekarang? Sebelum dijawab kita pesan makanan ya. Boleh Bu, betul Makan banget. ya, Iya, kan? iya, kita kelupaan nih. Soalnya masih Benar, haus benar, nih benar. dari tadi. Kita ngomong, kita coba-coba. jadi yang mungkin saya paling ingat adalah karena waktu saya di sana sempat jadi ketua Permias, ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika di kota saya, ya kan. Dan saya menyaksikan sendiri. Ketua berarti aktif dong. Saya menyaksikan sendiri Krismon, efek dari Krismon. Jadi beberapa dari teman-teman itu mau nggak mau harus pulang, ya kan, mau nggak mau harus pulang. Jadi mungkin pelajaran yang saya dapat dari pengalaman itu adalah selalu gunakan sebaik mungkin semua kesempatan yang kita miliki, ya kan, kesempatan yang kita dapat saat ini. Kasih ya Mas. Kesempatan yang teman-teman high movers dapatkan saat ini di BNI jangan dianggap enteng, ya kan? Karena belum tentu kesempatan yang ada itu dimiliki semua orang. Jadi jangan dianggap enteng, jangan disia-siakan. Jadi itu salah satu pelajaran yang setelah Krismonnya selesai mungkin saya baru sadar bahwa bisa kuliah, apalagi bisa kuliah ngerasain di luar negeri, itu kan. Tapi sempat tuh kerja sendiri nggak waktu masa sulit itu? Selalu kerja Bu. Oh, Jadi bagus. Kuliah, kerja, Tapi pandek lagi. tapi part-time. Iya, part-time. Iya, tadi Part-time. kerja. Jadi Coba. saya merasa beruntung waktu lagi kuliah itu saya kerjanya di kafetaria Tuh. asrama mahasiswa. Oke. Kafetaria. Jadi makannya gratis. Aduh, enak banget. Makannya gratis. Lumayan ya saving. Jadi makannya gratis dan itu Tapi sekalian sangat kenal sama berpengaruh. itu kan mahasiswinya ya. Oh, sempat nggak Itu Pak yang punya semangat. pacar di kampus? Enggak sempat. Enggak sempat. Karena kerja Nggak sempat tadi. di sini Bu. Nggak sempat di Oke. kata-kata di sini. Oke, tapi itu tuh contoh tadi tuh. Iya, iya, Dapat betul. tanggung jawabnya Pak Vano, pesan orang tua harus cepat selesai dan mengejar dalam kondisi sulit. Dia cari bekerja itu luar biasa. Dan karena kerja di kafetaria asrama, kita bisa bawain makanan take away buat teman-teman kita. Tuh. Luar biasa. Masih bisa Masih memberi. ingat teman ya, Pak? Masih bisa Kan pas memberi. sudah tutup kantinnya banyak makanan sisa, Oh, makanan masih bagus. bisa dibawa tuh ya? Kan boleh bawa pulang take away. Jadi buat teman-teman yang
yang memerlukan lah gitu. Jadi menambah Karena teman lagi ya. Krismon. Jadi menambah teman Ya, ya. nambah teman. Nambah teman tuh. Masih ingat teman Tuh juga, perhatian masih ingat iya. teman gitu. Tapi kita baru tahu kan, ternyata iya. untuk menjadi seorang Pak Silvano itu ternyata perjuangan. Betul. Ternyata nggak mudah. Dulu Nggak ternyata instan juga ya, Bu, prosesnya kita ngelihatnya sekarang kan. Nah, itu buat kamu semua BNI Mover, semua yang ada di Kita pun baru tahu kalau seluruh- seperti itu ceritanya. Bu. Nah, itu kan betapa bahwa Pak Vano itu mencapai ini bekerja keras, perjuangan. Jadi tidak mudah. Iya. Semua itu berproses. Oke. Jadi aku tuh favoritnya dulu Bu waktu kuliah S1 kerjanya tuh di tempat makan memang. Jadi waktu kerja di asrama tuh bukan kerjaan pertama. Oke. Sebelumnya pernah kerja di food courtnya mall. Oh, tuh. Nah, Bisa Oh, bungkus ya? juga Pak. bisa bungkus. Bisa bungkus. Tapi Beneran bentar, gitu. di tempat makan semua supaya dia makan gratis tadi. Kreatif juga, kreatif. Benar. Peluang, Bu. Benar. Atau kamu sekarang berminat untuk bekerja? Untuk cari Part-time tambahan juga di food court. Kalau bisa ya. Kalau bisa. Pak, maaf nih Pak, mungkin ini bisa juga jadi mistake-nya teman-teman kan kalau BNI ada beasiswanya ke luar negeri kan. Karena kan orang yang bikin orang yang agak nggak pede untuk berangkat itu kan adalah keterbatasan bahasa. Nah, Pak Vano kan ini 3 tahun sebelumnya kan sekolahnya masih di Indonesia ya Pak ya. Waktu Bapak pindah ke situ, apakah Bapak juga mengalami keterbatasan bahasa atau Bapak sudah memang udah Mempersiapkan diri. bahasa Inggrisnya memang udah bagus gitu loh? Enggak. Jadi kan saya lahir sampai SMA di Indonesia. Yes. Iya kan? Apalagi sampai kelas 3 SD logat saya logat Sulawesi. Makassar. Logat. Jadi waktu saya kelas 3 SD pindah Jakarta ketahuan saya orang daerah. Ketahuan banget gitu. Ya kan? Jadi gedenya ternyata bukan Manado ya, justru Makassar. Ada orang Manado. Di Sulawesi Selatan. Ada di Sulawesi Walaupun Selatan, keluarga ternyata. aslinya dari Dari Manado. Manado. Campur-campur tapi kebanyakan dari Iya, Manado. iya, iya. Nah, ke pertanyaan Daya tadi mengenai bahasa Inggris, ya belajarnya cuma dari sekolah sama sering nonton TV aja. Oke. Tuh, luar biasa ya. First learner berarti Bang Day. Kalau kita kan minder kan, kalau gue keterbatasan bahasa nanti sampai di situ gimana ya? Kan kita kalau ngomong, mungkin kalau orang ngomong apa kita paham ya Pak ya. Mungkin cara membalasnya itu kita bingung gitu. Maka Itu pas harus Bapak- pede aja. Oh pede aja. Pak. Itu harus pede aja. Iya. Harus Iya. pede. Tuh tips and trick. Harus Nah, pede. Harus pede. Tapi jangan terus sering nonton TV terus nggak kerja ya. Catat High Movers. Tips and trick dari Pak Vano harus pede. Deh ya, tapi dengan kesibukannya Pak Vano tadi ya, ada waktu untuk apa tadi keluarga, olahraga, harus bekerja ya kan, untuk tetap produktif. Rahasianya apa sih Pak Vano? Iya nggak? Betul nggak? Kalau kita ngelihat kan Pak Vano luar biasa loh ini. Waktunya gimana? Bagi waktunya gimana? Betul tuh. Gimana Pak Vano? Sampai saat ini juga masih belajar gimana caranya mau produktif ya. Makanya kita kan di direksi sering sekali kita diskusi. Jadi saya manggil Bu Susi Besti ini bukan karena untuk acara ini aja. Emang beneran manggilnya Sehari-hari. Besti. Emang beneran Dan manggilnya Besti. Pak Dirut juga membuat suatu kita tim, itu tim keluarga. Jadi kita ini terbuka, ya, apa-apa sering diskusi, sering kumpul bareng, tuh sering sharing. Itu membuatkan suatu tim tadi. Bagaimana pemimpin Pak Dirut itu membuat kita menjadi satu teamwork yang solid. Nah, untuk kita bisa produktif, sebenarnya kan gini. Awalnya kita harus tahu tujuan kita apa, KPI kita apa, tujuan perusahaan apa, ya kan? Yang tentunya akan didelegasikan ke masing-masing direktorat, masing-masing divisi dan turunan-turunannya, ya kan? Nah itu harus konsisten, gitu kan? Jadi kita harus tahu tujuan kita bersama di BNI itu apa, ya kan? Dan itu mungkin bisa saja dinamis, karena market pun kan perkembangannya selalu dinamis. Kita harus bisa menyesuaikan. Nah, untuk kita bisa produktif, tentunya kita harus kerjanya kompak, ya kan? Kita harus kerjanya kompak, harus sering komunikasi sama tim, sama atasan, sama tim member, sama kolega kita, harus sering, ya kan? Dan kita harus juga sering melakukan apa ya, self review gitu ya, self review. Tapi kita juga harus punya kebiasaan kalau ngerjain sesuatu harus tuntas, ya kan? Ngerjain sesuatu harus tuntas. Kecuali memang dalam perjalanannya udah nggak cocok, ya kan, dengan tujuan tim atau tujuan perusahaan, yaitu harus bisa langsung segera dirubah. Tapi di luar itu pekerjaan itu harus tuntas, ya kan? Kita kerja juga nggak boleh hitung-hitungan, ya kan? Kita harus all out, gitu, ya kan? Dan percaya, asal kita kerjanya nggak hitung-hitungan, kita kerjanya kompak, ya kan? Hasil
produktivitas itu akan menjadi outputnya. Bakal kelihatan juga ya Pak. Betul. Jadi message-nya adalah selalu berikan terbaik buat BNI. Dan pasti BNI akan memberikan terbaik buat kalian semuanya. Betul nggak Pak Vano? Betul. Tadi harus bekerja keras, harus memberikan all out semua apa yang kita. Nggak boleh males. Tadi ya kita buat contoh bahwa seorang Pak Vano pun juga berjuang juga. Walaupun jadi direktur gini juga nggak gampang. Jadi jangan melihat bahwa jadi direktur cuma duduk-duduk aja dan enggak. Betul nggak Pak Vano? Betul sekali. Selanjutnya kita pengen tahu dong ya. Prinsip hidup apa Pak Vano selama ini untuk membuat Pak Vano menjadi seorang Pak Vano yang sukses? Kalau kita katakan sekarang Pak Vano seorang sukses, orang muda, masih muda, gitu sudah menjadi posisi saat ini, itu menurut Ibu itu adalah orang sukses. Nah kita pengen tahu dong ya, prinsip hidup apa yang membuat Pak Vano tetap eksis sampai saat ini? Bu Susi ini baik sekali. Kalau menurut saya sukses itu relatif ya. Sukses itu kan bukan suatu tujuan, tapi bagian dari perjalanan gitu ya. Yang mengukur biarkanlah orang lain, ya kan? Tapi yang kita lihat adalah apa yang telah diberikan Pak Vano untuk perusahaan. Itu yang saya lihat kata sukses. Betul nggak? Kalau memberi kontribusi terbaik untuk perusahaan itu sukses. Dan bisa menginspirasi kita semua ya Bu. Idola ya. Idola. Yang jelas itu. Idola kaum perempuan Itu dan kalau inspirasi cowok. itu kalau Farah yang ngomong tuh kalau ya Farah keren banget ya, Bu, ya? ketar banget tuh kalau Kalau dia kita ngomong sama teman-teman, lo mau jadi siapa sih di BNI ini? Kita tunjuk Pak Vano dong. Role model. Role modelnya Pak Vano. tapi nggak kalau cewek nggak gitu. Kalau mau cari suami mah kayak apa? Waduh, Aduh. Pak Vano, Pak Vano, Pak Vano. Pak Vano. Ketahuan deh Bu. Tapi yang jelas sudah nggak bisa jadi istrinya Pak Vano. Itu udah nggak mungkin, nggak mungkin. Ya Pak Vano. satu tim aja, jadi Satu tim aja. Satu tim aja. Oke. Oke, gimana Pak Vano? Mengenai prinsip ya, mengenai prinsip. Sambil dimakan. Oh ya, sambil makan loh. Waduh, ini enak-enak semua nih Bu Susi. Hah? Kesukaannya Pak Vano. Favorit. Kalau gitu abis ini kita lari bareng semua ya. Nggak bawa pakai olahraga. Kalau kita bilang lari di tempat aja gimana Pak Vano? Langsung pura-pura punya acara. Iya. Ngawur. Atau lari dari kenyataan Pak Vano? Buat teman-teman lari ini pastinya terakhir berapa sih Pak? Hah? Pace-nya terakhir. Pace-nya terakhir. Aduh nggak sanggup kalau Pace maraton terakhir, pasti udah. Waduh, banget saya nih, pelan Kak. larinya. Yang penting selesai. Konsisten ya Pak ya. Yang penting selesai. Aduh udah sampai maraton berarti udah pace-nya ya. Maratonnya udah nggak udah jauh. Di Pak Vano. Makasih Bu Sekali-sekali Susi. Waduh, diambilin. waduh. Bu lupa tadi nanya. Apa? Boleh sekalian nanya apa? Tadi kita belum tahu jawaban belum Pak jawab. Vano. Belum jawab. Prinsip hidupnya Pak Vano menjadi ya. Oke, mungkin saya jawabnya gini aja. Prinsip hidup itu mungkin setiap orang kan beda-beda ya. Setiap orang beda-beda. Tapi kalau saya cara berpikirnya adalah akan sangat membantu hidup kita kalau kita punya cita-cita. Ya. Kalau kita punya apa sih tujuan kita di dunia ini? Setiap orang beda-beda. Apa sih yang membuat kita termotivasi mau bangun pagi tiap hari dan bergerak? Apa yang bikin kita berenergi? Apa yang bikin kita semangat? Apa aspirasi kita? Apa cita-cita kita? Mungkin kata kerennya adalah apa purpose kita di hidup ini? Ya kan? Semua orang beda-beda. Kalau saya jangan ketawa ya. Kalau saya yang menjadi motivasi saya adalah saya takut jadi orang susah. Sama dong Pak. Iya. Semua Pak. Sama Pak. Saya takut jadi orang susah. Mungkin karena dari kecil saya ngelihat orang tua saya karyawan. Betul. Pagi-pagi pergi kerja, sore malam pulang kantor. Dan ngalamin perjuangan tadi kerja di restoran tadi Iya. kan betul Jadi, kan? Saya sangat bersyukur lah dengan kehidupan saya, tapi kami berlebihan enggak waktu saya kecil, berlebihan enggak, tapi ya kekurangan juga enggak, karena orang tua saya sangat keras lah bekerja buat ini. Jadi saya Disiplin ya hidup anak-anak ya. sangat berterima kasih, sangat merasa beruntung dengan apa yang Sambil dimakan, kerja sambil keras orang tua saya. Tapi mungkin itu juga yang memberikan pengaruh ke ke semangat saya. Saya takut jadi orang susah. Memotivasi Jadi, ya. Itu yang motivasi saya. Ya kan? Saya lebih pengen berada di posisi yang mudah-mudahan bisa bantu orang lain. Gitu kan? Nah, teman-teman high mover semua mungkin bisa membantu kalian semua kalau kalian juga punya
purpose sendiri. Apa sih yang menginspirasi kalian? Apa sih yang bikin kalian Semangat ya Pak. semangat? Mungkin itu membanggakan orang tua, ingin membanggakan adik-adik, atau ingin membuktikan sesuatu. Selama itu positif, mungkin pakai itu sebagai acuan, sebagai referensi, gitu kan? Jadi kalau kita lagi down, kalau kita lagi capek banget, gitu kan, selalu ingat, gue ngelakuin semua ini buat apa? Ya kan? Kalau lagi down, lagi capek, ingat, ya jangan malas, nanti jadi orang susah loh, gitu kan? Tapi itu yang membuat ya masalah. udah kerja lagi, Iya. kerja lagi, Semangat kerja lagi ya. Setuju sih. Itu memang betul sih Pak. Betul. Aku kepo nih Pak, kan Bapak udah dianggap sukses nih. Bu Susi aja nganggap Pak Vano sukses. Oh iya dong. Tapi sebenarnya masih ada lagi nggak sih Pak hal yang pengen Bapak capai di hidup Bapak? Saya Makan dulu boleh Pak. Kayaknya nggak jadi makan Pak. Saya Yang jelas masih pengen lebih kaya lagi. Itu jelas dong. Itu jelas Bu. Saya pengen ngelihat BNI lompat terbang lebih tinggi lagi, menjadi Nah. benchmark di industri, Makan ya Pak. ya kan? Menjadi bank terbaik di Terunggul. negara ini, ya kan? Dan itu pasti bisa. Kita sekarang tracknya udah benar, progresnya udah benar, tapi PR masih banyak. Dan Dia perlu support dukungan. cita-cita BNI kita Movers. itu nggak bisa tercapai kalau hanya direksi. Ya. Apa yang kita udah capai sampai titik ini, kinerja kita yang bagus di 2022, itu kan thanks to high mover semua, ya kan? Dan apa namanya, dalam kita menjalankan perusahaan, itu kan kayak maraton gitu, Iya, iya. ya kan? Ya, maraton lagi gitu ya. Tapi kan benar kan? Ini kan kayak maraton, Betul. ya kan? Jadi kita harus sama-sama gitu. Kita harus sama-sama, harus jaga pace-nya, jaga kecepatannya, ya kan? Tahu kapan ngegas, tahu kapan ngerem, tahu kapan harus take a break, gitu kan? Jadi cita-cita kita, cita-cita BNI, apa namanya, itu pasti akan bisa tercapai hanya kalau teman-teman high mover semua juga paham apa cita-cita kita dan kita kerjanya semakin kompak lagi. Tuh, jadi message-nya apa? Coba kita harus bersama-sama di dalam menjalankan transformasi BNI untuk ke depan ini. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan transformasi, harapan kita dapat tadi lompat terbang lebih tinggi. Karena kita harus mengejar ketertinggalan kita. Mengejar itu kan nggak bisa selangkah dua langkah. Nah itu kan Karena perlu bisa ada. menggedekan rumah kita tuh ya kita ini Bu. Nah betul. Nah kalian ini harus bisa menjadi contoh untuk BNI Movers yang lain juga. Untuk kalian untuk melakukan perubahan. Kalau kalian mau maju tadi Harus yang punya terunggul mindset transformasi. harus Iya. membangun transformasi. Transformasi itu tuh perubahannya lebih baik. Dan Tadi ya. kompak ya Bu. Ya, kompak itu paling penting. Itu kolaborasi sinergi itu penting banget. Dan masa depan BNI ya ada di kalian. Ada mau tanya lagi nggak? Bu, mau nanya Bu. Boleh. Tadi kan Pak Vano cerita katanya anaknya kuliah di luar. Hmm. Nah, transfernya pakai apa nih Bu? Nah, iya dong. Pakai BNI dong. International Remittance. Ini beneran loh. Bener loh. Bener nih, Pak. Ini direktur Beneran. internasional harus demi coba ceritain kalau transfer ke anak pakai ini Pakai coba BNI gimana? Mobile Banking, BNI International Mobile Remittance. Banking, International Remittance, udah ke save, ya kan? Setiap bulan, ini udah tanggal 28 ya? Waduh, hari Senin mesti ngirim. Hari Senin mesti ngirim. Tapi bisa dicek setiap bulan, udah sebelum tanggal 1, ngirimnya pasti Dan pakai gimana? BNI Mobile Mudah, Banking. cepat, mudah, cepat, Cepet. nyaman ya. Aman. Dan, benar. Kapan aja bisa ya Pak ya? Kapan aja bisa, jam berapapun bisa. Dan mata uangnya, Mata uangnya sesuai. Nah, sesuai tuh kan. Gitu. Kalau Nggak- untuk ini kan orang kalau mungkin nasabah ya ragu itu kan mungkin biasanya mungkin pakai Wesel atau Uni atau apa gitu kan Pak. Biayanya murah nggak Pak? biayanya sangat, kalian nggak akan ngerasa lah biayanya, Nah. gitu. Langsung sampai kan Pak? Langsung sampai. Jadi misalnya saya kirim hari ini, karena perbedaan waktu, pas jam anak saya bangun, biasanya udah nyampe. Wah. Oh, tuh. Tuh kan. Jadi kita BNI Mobile Banking kita cuma TOP BGT. Iya. TOP Dan BGT. kita harus promosikan lagi ke nasabah-nasabah kita. Kalau anaknya Pak Vano ambil apa di sana kuliahnya? Ambil bisnis, sama minornya hukum. Oh, dua Tapi Pak. dia ambilnya waktu kuliah atau dari high school? Dia, Pak? Kuliah. Oh, dari kuliah. Kuliah.
Dan cewek kan nih, cewek Berarti loh. SMA dulu di Jakarta ya Pak ya? Sampai tamat SMA di Jakarta. Dan adiknya 2 masih ada di Jakarta. Mengikuti jejak bapaknya. Bapaknya. Nah, Oh kampusnya sama nih Pak? enggak, beda. Oh, beda. Terserah anak saya lah mau jadi apa. Iya, iya. Pak Vano kalau dalam mendidik anak-anak lebih demokratis, membuka mereka untuk bersuara, Atau keras, memilih, atau iya kan? Itu kan coba kalau Pak Vano gimana tuh? Kalau saya memberikan kebebasan ke anak-anak untuk memilih apa yang mereka Ini suka. kan. Tapi tentunya saya cuma ngasih apa namanya ya guidance gitu supaya kita juga harus realistis, Iya. ya kan? Kita harus realistis. Jadi kan kita ini sebagai apa ya dari keluarga pekerja, ya kan? Jadi selalu mengajar ke anak-anak kalian nanti harus tumbuh menjadi orang yang independen, ya kan? Menjadi orang yang mandiri, yang independen, apa namanya, dan nggak bergantung kepada orang lain, ya kan? Tetapi harus sesuai dengan passion masing-masing. Jadi asal bisa seimbang, asal bisa independen dengan apa yang kalian suka, silakan. Gitu. Jadi kalau misalnya pilihan bebas tapi pilihan yang bertanggung jawab. Betul. Sebagai orang tua hanya mengambilkan arahan, guidance tadi itu kan supaya dia bisa memilih dengan betul. Iya, dengan pilihannya aja, ya kan? Iya betul. Nah gini Pak, anak Bapak kan cewek apa ya? Ya. Di luar negeri, jauh dari orang tua, itu pun juga budayanya berbeda dengan kita, waktunya pun juga berbeda. Ya. Gimana Pak cara Bapak mengontrol anak Bapak di situ? Karena kan Indira, anak saya yang paling besar, sebentar lagi umur 20. Udah punya pacar belum? Hah? Udah punya pacar belum? Katanya udah. Oh, katanya udah. Nggak ngomong sama bapaknya. Katanya udah. Dan umurnya kan udah umur dewasa. Ya kan? Jadi kita juga harus bisa kasih apa ya trust bahwa dia bisa Menjaga. mengambil keputusan yang benar, bisa menjaga diri sendiri, gitu kan? Dan ya selama ini sih aman-aman aja gitu ya. Selama ini sih aman-aman aja. Dan ya cuma kan kita memang reguler berkomunikasi ya. Kalau nggak sempet telepon ya paling nggak WhatsApp gitu kan. Tapi setiap tahun Pak Vano selalu menyempatkan waktu liburan bersama keluarga. Ya, tahun bisa Tahun kemarin sekali ya, lah ya minimal. tahun sekali. Walaupun Kemarin cuma sekali. sebentar. Sebentar tapi kebersamaan tadi kan, bersama waktu tadi. Manajemen waktunya. Nanti juga bakal ketemu lagi mau maraton juga kan Pak? Di sana kan? Ya, Beda kota tapi. Oh beda kota, Beda oh, kota. masih bisa ketemu lah. Mudah-mudahan masih bisa. Iya, iya betul itu kan. Pak Vano ini pasti Pak Vano, ini kalau buat cowok itu menjadi barometer. Yes, betul. Saya Bu. pengen nanti jadi Pak Vano. Betul banget. Tapi kalau buat cewek, itu Pak Vano adalah idola. Aduh. Idola bukan? Idola bukan. Kalau bisa ngaku nggak punya suami dia. Kalau ketemu Pak Vano. Tapi itu Pak Vano. Jadi Pak Vano itu ternyata digemari oleh BNI Movers. Ini Pak Vano dengan BNI Movers yang begitu mengidolakan Pak Vano, apa message Pak Vano buat BNI Movers? Betul nggak? Iya, betul. Untuk teman-teman High Mover semua ya. Pertama tadi, kita harus cari di diri kita sendiri apa yang menginspirasi, yang memberi semangat kita di hidup ini, ya kan? Supaya kita punya acuan, supaya kita punya referensi. Mudah-mudahan yang memberikan semangat ke kita adalah sesuatu yang positif ya, sesuatu yang positif, ya kan? Jadi mulai dari itu. Nah, teman-teman High Movers, coba kita selalu berikan yang terbaik buat BNI, ya kan? Coba kita selalu jangan menunggu arahan. Kita selalu menjadi orang yang kerjanya nggak hitung-hitungan, yang ikhlas. Kita jadi High Movers, coba ambil waktu untuk pelajari apa sih goal dari perusahaan, ya kan? Kalau nggak tahu, tanya ke pemimpinnya, gitu kan? Dan tularkan ke yang lain-lain. Jadi kita saling mengingatkan. Lalu menurut saya, kita juga harus punya pikiran yang open, ya kan? Kita harus terbuka terhadap hal baru, terhadap ide-ide baru, ya. Karena market itu kan berubah-ubah, Dinamis ya Pak. ya kan? Apa yang menjadi resep kita tahun lalu belum tentu sama resepnya tahun ini, karena market berubah. Jadi kita jangan tertutup terhadap perubahan. Harus adaptif ya Pak. Harus adaptif, gitu ya. Betul. Dan dari pengalaman saya 22 tahun bekerja,
Ya rahasianya adalah yaitu kerja keras, open mind, ya kan, kerja kompak. Kita harus nyaman dengan diri kita, ya kan, jangan iri dengan teman gitu kan. Semua udah ada porsinya masing-masing. Yes. Asal kita kerjanya benar, kerjanya tulus, dengan integritas, ya kan, nggak hitung-hitungan, pasti apapun cita-cita teman-teman bisa tercapai. Ada waktunya ya Pak ya. Ada waktunya. Serahkan sama Tuhan di atas. Iya, betul. Biar Tuhan bekerja. Betul. Jangan patah semangat juga ya Pak kalau misalkan ada sesuatu hal Harus yang selalu bikin down, semangat. harus tetap semangat. Harus selalu semangat. Ingat, takut susah. Iya, ya kan? takut susah. Ini Pak, mumpung si Jangan mau susah. Irma ngomong Kalau enggak ya sama Okta, kamu lihat fotonya Pak Fano depan kamu kalau kerja lihat Pak Fano. Aduh, itu kadang-kadang memotivasi juga. Soalnya di situ bilang nih, saya nggak pernah mau susah. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Tadi kerja keras, kerja dengan ikhlas, dengan integriti yang bagus, gitu. juga, Bu. Konsisten Dan itu. percayalah, semua kesuksesan yang benar, kesuksesan yang benar-benar, itu pertama bukan hasil kerja sendiri, bukan satu orang yang kerja. Betul. Dan yang kedua, bukan karena kita ambil jalan pintas, ya kan? Jadi kan ada apa namanya pepatah kan, anything good never comes easy, Betul. ya kan? Mungkin juga pernah dengar never take shortcuts, kecuali lagi macet kita mau cari jalan potong nggak apa-apa gitu ya. Tapi dalam pekerjaan, dalam meraih cita-cita, ya kan, jangan ambil jalan pintas, karena ya itu nggak akan tahan lama. Pak, ini Pak, pertanyaan mungkin ini agak kelewat mungkin sama aku. Tadi kan Irma ngomong down ya. Bapak pernah ngalamin down nggak Pak? Terus bisa bekerja ini Pak? Kepo Suntuk apa ya, terus apa Mungkin PBT. Bapak merasa gagal, mungkin Bapak ada Sama- sesuatu iya. pencapaian nih Pak. Pernah Bapak- nggak merasakan pernah itu? nggak Bapak? Nggak semangat Merasakan lagi. down gitu loh. Sering sekali, sering sekali. Titik paling down Bapak selama berkarir apa Pak? Nah, Selama berkarir. Iya. Waduh, daunnya banyak soalnya. Dan gimana cara naiknya lagi? Daunnya banyak. mungkin naiknya tadi ya, takut jangan mau susah. Itu untuk naikinnya Itu lagi salah kan Pak? satunya. Itu salah satunya. Gini, kita teman-teman High Mover semua harus apa ya, membiasakan bahwa kalah menang dalam perjalanan kita, dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan karir itu biasa, ya kan? Kalah menang itu biasa, ya kan? Yang penting gimana caranya kita maju terus gitu, nggak gampang menyerah, ya kan? Kita kalau mau jadi high movers yang handal kan kita harus tangguh, ya Bu Susi. Betul. Kita harus tangguh. Jangan ditolak klien, proposal kita ditolak sama atasan, nyerah, ya kan? Terus ngadu kemana, ini mana gitu kan? Jadi kita harus tangguh gitu. Kita yakin aja selama kita melakukannya dengan benar, ya kan? Jangan khawatir, gitu. Jadi mungkin down pasti pernah, sering malah, ya kan? Tapi kita harus selalu ingat lagi, refleksi lagi, ya kan? Apa goalsnya? Goalnya apa? Ya kan, ada goal pribadi, ada goal perusahaan, ada goal tim gitu kan. Ini apa? Tapi dia pengen tahu pernah yang paling down Yang banget. paling downnya apa Pak? Nah, Bisa tetap eksis. Nah, itu supaya- teman-teman jadi high tapi movers juga butuh kalian Pak. nggak nyangka kan bahwa Iya. mengalami juga hal yang sama. Tapi bagaimana Pak Fano bisa mempertahankan dan tetap menjadi Pak Fano? Mungkin ya, mungkin karena ada beberapa ya, mungkin coba ambil satu aja ya. Coba ambil satu. Waktu 2008 global financial crisis. Krisisnya nggak di Indonesia, Betul. tapi di negara-negara maju, di Amerika, di Eropa gitu ya. Pada waktu itu Pak Fano di? Lagi di Hong Kong, Oh di Hong Kong. ya kan? Lagi kerja Oh, di keliling-keliling. Lagi kerja- Oh, lagi Amerika, kerja di Hong Kong. Bu. Biasa. Kalau di bank asing itu, kalau kita nggak perform, manajemen melakukan efisiensi SDM itu gampang sekali. Kalau kita nggak perform. Waktu global financial crisis itu, banyak sekali rekan-rekan kerja saya yang Kena ya Pak.
Kena PHK, kena layoff. Mereka nggak salah apa-apa. Tapi karena harus ada pengurangan, mereka kena. Walaupun nggak kena ke saya, tapi itu saya ngerasa down karena saya ngerasa apa ya? Saya ini bukan apa-apa. Nggak bisa untuk melakukan sesuatu kan? untuk membantu mereka gitu ya. Padahal teman-teman saya perform aja, gitu, ya kan? Itu saya merasa apa ya? Merasa sangat fragile gitu, bahwa kita ini ya memang hanya pekerja, hanya profesional, ya kan? Jadi saya pikir, wah ini mungkin bisa-bisa giliran saya nih, bisa-bisa giliran saya gitu kan. Tapi ya udah, coba mengingatkan diri sendiri lagi, ya udahlah kita kerja aja yang benar, ya kan? Kerja nggak hitung-hitungan, ya kan? Kerja keras, dan ya syukurnya Terbukti. setelah beberapa waktu krisisnya lewat, ya Dan kan? tidak Dan sampai layoff-nya tidak berhenti, tidak berhenti. gitu kan? Dan Pak Fano tidak mengalami itu. Teman di sebelah saya di PHK. Rasa sih Pak sedihnya karena sehari-hari kerja bareng ya Pak. Sehari-hari kerja bareng, ya kan? Dan itu sangat cepat prosesnya, dan nggak bisa protes karena memang. Tapi kita salutnya ya kita bahwa Pak Fano pada saat seperti itu bukannya terus down. Iya. Padahal down juga kondisinya, Down. tapi membangkitkan diri. Ya udah harus kerja bagus, harus lebih bagus. Ya kan ternyata kan proses itu berjalan dan ternyata melewati. Ya, jadi ya tadi nggak boleh menyerah. Biasanya ibu itu selalu mengundang BNI Movers kan untuk ya kan berdiskusi, ngobrol bareng gitu kan. Sekarang ibu pengen ngajak direksi karena supaya kalian mengenal direksi, dan ibu pengennya direksi kayak Pak Fano ini buat contoh kalian BNI Movers gitu loh. Kalian yang muda-muda, ayo semangat untuk maju, contoh Pak Fano. Dan ternyata Pak Fano tuh perjuangan loh mencapai seperti ini. Jadi kalian dedikasinya, jadi kalian juga merasa oh Pak Fano kok bisa muda begitu udah jadi direktur, ternyata perjuangannya Nggak mudah ya Bu. ya. Dan ternyata kerja di restoran, coba nasi gorengnya jangan lupa dimakan karena nggak ada dulu. Coba nasi gorengnya dikasih nasi gorengnya. Ternyata tuh ayo tuh coba tuh. Kapan lagi tuh dikasih sama iya. Ini di sini aja, kalau di kantor Apalagi dikasih sama Bang Pak Fano. Makasih Pak Fano. Jangan minta disuapin, dimakan. Disuapin ya Bu ya. Tapi kenapa dikasih 1 sendok aja ya? Karena ini makanan favoritnya Bu. Makasih Pak. Makanan favoritnya. Jadi kita 1 sendok aja. Kita dikasih 1 sendok, Pak Fano semuanya. Ini semuanya buat saya. Tapi yang jelas, ini buat para BNI Movers, kita tahu bahwa Pak Fano tamu kita kali ini yang kita ajak ngobrol adalah ternyata seseorang yang mencapai karirnya itu penuh dengan perjuangan. Ya walaupun tadi kita nggak banyak, tapi kita paling nggak sudah mengenal secara Pak Fano ya. Ternyata tuh perjuangan dari bawah tuh ternyata nggak mudah, dan bukan siapa-siapa tadi Pak Fano. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya harus bisa, dan bagaimana tanggung jawab dari orang tua dijalankan dengan baik, sekolah yang benar, dan perjuangan untuk mencapai sekarang ini juga ternyata kan prosesnya juga panjang. Dan tadi yang penting buat Pak Fano adalah untuk mencapai sebagai Pak Fano harus sebagai seorang yang bekerja dengan tulus hati, integritas yang bagus, semangat, nggak menyerah. Itu tadi yang kata-kata yang seakan apa yang diterapin sama Pak Fano selama ini untuk menjadi seperti Pak Fano sekarang. Dan terus belajar. Tadi selalu harus tahu apa yang menjadi kebijakan perusahaan kalau untuk maju, untuk bagaimana seperti apa untuk mengisi untuk pengembangan perusahaan ke depan itu kayak gimana. Itu hal-hal yang menjadi message dari Pak Fano tadi. Kalau mau maju, kalau menjadi seorang Pak Fano. Dan Ya kan? Dan jangan lupa kita juga harus have fun. nah, Pasti Pak, itu Fun. kuncinya. Jangan lupa kita juga mesti bikin bank yang kita cintai ini modern. modern. Kalau kitanya sendiri nggak modern, Nah. gimana banknya mau modern? Nah, Setuju banget. ini kayaknya modern ya, sekarang udah modern. Digital mindset, betul. Tapi juga tapi harus mengikuti terhadap perubahan tadi yang ada. adaptif ya Bu ya.
Iya, untuk menjadi sukses lagi berdoa. Coba kita buktikan di sini ada edisinya lancar apa enggak Pak Vano? Itu yang penting. Oke. Kalau enggak lancar. Kita mau coba edisinya. Ya. Jadi aku Tapi Pak Vano yang bayar saya aja. Soalnya gaji Pak Vano masih tinggi saya. Oh, itu betul. Betul, itu Kalau betul. itu fakta. Betul, Kalau itu Walaupun mungkin lain-lainnya lebih banyak Pak Vano. Tapi kalau karena direktur korporat harusnya bukan di sini dong. Tempat yang lain. Masih ada lagi edisi yang lain nanti. Masih ada yang lain. Mau tahu tentang mobile banking? Mobil lagi nanti tunggu ada episode berikutnya luar biasa. Ada episode kedua nih Bu kayaknya nih. Tapi Kita bayar. Tenang Pak Vano. Pak Vano tenang aja. Tenang aja Pak Vano. Tenang Pak Vano. Jangan dibuka Pak Vano. Jangan ya. Udah jangan. Enggak boleh rebutan. Ini instruksi untuk dibayar. kalau ini perintah dari atasan. Wah, ada edisi BNI. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa. Kamu kalau ada edisi BNI saya tambahin tipnya. Ini aja, ibu yang bayar, Bisa aja, Ibu. aku yang ngasih tip. Oh iya. Kita kompak kota. Besti kompak. Sinergi ya, Pak. Besti kompak. Oke, ini udah semua? Sudah termasuk sana? Loh, namanya belum semua. Ya udah nanti ini dulu. Oh, kamu kasih tip. Terima kasih, dikasih tip. Makasih Pak Vano. Makasih Bu Susi, makasih Besti. Iya, seru ya jadinya. Aku agak deg Sukses Oh, Bu. ya. Lancar kalau pakai edisi Dakdikduk. BNI. Lancar banget. Jadi pakai edisi BNI aja ya. Jangan yang lainnya. Makasih Mas. Selalu lancar Bu Susi kalau di Ini sini. jangan lupa. Ini bawa Mas. Thank you, Mas. Jangan sampai saya bawa Mas. Nanti saya dapat bahan tipnya. Makasih Bu Susi. Sama-sama Pak Vano. Ini kita kan atas waktunya Pak Vano. Ya harusnya Pak Vano pasti sama keluarga. Keluarga siapa Pak Vano? Sama keluarganya, sama ya kan? Masih nyempatkan untuk kita loh. Dan Pak Vano ini harusnya ke Surabaya. Penting buat kita. Coba buat BNI yang Kan ini Movers. juga keluarga. Keluarga, BNI Keluarga Movers. BNI. Keluarga BNI. Luar biasa kan? Apa mau kamu nanya lagi sebelum kita tutup? Ini saya Pak Vano mau ada acara keluarga juga. Soalnya si Ibu Farah acara. nih Bu kayaknya lebih banyak pertanyaan ya gitu loh. Bu, pertanyaan titip Kira-kira dong ya. selanjutnya apakah Pak Vano lagi nih Bu? Guest star kita Bu. Nah, itu Bu. Oh, kamu berikutnya lain-lain. Oh, rahasia. Rahasia. Enggak, sekarang kalau kamu ngomong, keinginan kamu ingin ketemu siapa? Ngobrol sama siapa? Sebenarnya mereka itu yang nomor satu pengen itu Pak Dirut. Ya. Baru Benar waktunya Pak Dirut Benar. yang nanti pasti kita sempetin kita ngobrol sama Pak Mungkin bisa Dirut. dikejar ke London, bikin talk show. Atau jangan spill dulu Bu biar penasaran pada semua Oh iya. Hai Movers. Kita Betul. jangan spill dulu. Betul. Atau Nanti mungkin ini itu. bisa kita lanjutkan nanti untuk karaoke bareng ya Pak ya? Nah. Kita karaoke Oh, bareng sama kalau karaoke sama Pak Vano, Nah, bener. Jadi penasaran nih Bu. Itu khusus ya keseharian sama Pak Vano. Kita selain itu kita soalnya ini waktunya nggak ada, tadi kita nyanyi tersendiri. Kalau nyanyi udah Iya, Kita iya. awali dengan lari pagi bareng. lari. Langsung diam semuanya. Ayo Bu Susi. Ibu langsung. Kita nemenin Bu Susi goes. Ya, nemenin Sambil dulu. kita lari. Ah iya. Yuk, dah kita terima kasih Pak Vano. Terima kasih Pak Bu Vano. Susi. Terima kasih semuanya. Salam Terima buat kasih. istri Semua. dan Iya. anak-anak ya. Sama Dan saya juga. mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat bermanfaat ya buat semua BNI Movers ya. Untuk kita Mudah-mudahan. semua untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi yang terbaik, berikan yang terbaik buat BNI. BNI pasti memberikan terbaik buat kalian. Itu message yang disampaikan oleh Pak Vano. Untuk BNI lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Full banget ya Makasih. hari ini ya kegiatan kita. Thank you BNI Movers. Bye.